Ya, di video kali ini kita coba untuk mengolah foto dari waypoint mission mapping yang sebelumnya sudah diambil dengan menggunakan drone Spark. Agar lebih mudah, kita tempatkan semua gambarnya ke dalam satu folder. Bisa kita lihat, ini gambar-gambar yang sebelumnya sudah kita ambil dengan menggunakan Spark. Totalnya semua ada 80 gambar. Nah, semua kita masukkan ke dalam folder bernama images dalam hal ini. Karena nanti aplikasi yang akan memproses gambar-gambarnya akan membaca semua gambar yang ada di dalam folder images. Bisa kita lihat, ini contoh gambar-gambar yang sudah saya ambil sebelumnya dengan menggunakan Spark. Kalau tidak salah, ini juga diambil pada ketinggian 50 meter dengan interval 2 detik. Kali ini saya akan coba mengolah gambar-gambar ini dengan menggunakan aplikasi open source atau gratis. Jadi aplikasi open source ini bebas untuk digunakan oleh siapapun, bahkan jika ada yang ingin mengubah aplikasinya itu diizinkan juga. Kita coba googling namanya Open Drone Map. Nah, ini. Nah, bisa kita lihat di sini keterangan mengenai aplikasi Open Drone Map ini. Nah, Open Drone Map ini dia bisa kita gunakan untuk memproses gambar-gambar tadi, dan nanti hasilnya bisa berupa point clouds, digital space model, texture digital space model, ortho certified imagery, classified point clouds ini masih coming soon, dan ada juga digital elevation models, dan ada beberapa lain mungkin yang nggak disebutkan di sini. Mungkin bisa baca di link berikut ini. Di GCCTU Wahter 2014 LTB PDF itu di situ ada list lengkapnya. Untuk cara eksekusinya sendiri ini sangat simpel. Dieksekusi dengan menggunakan Docker. Docker ini berjalan di semua platform, mau di Windows, Linux ataupun Mac, itu semua bisa menjalankan paket ini. Nah, ini komennya di copy terlebih dahulu, nanti ini dieksekusi di command line. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, semua gambarnya disimpan ke dalam satu folder bernama images. Kebetulan kali ini saya taruh di bawah folder pictures mapping images. Bisa dilihat kali ini baru ada folder images saja sebelum diproses, dan di dalamnya ada 80 gambar tadi. Nah, di sini kita jalankan perintahnya di bawah folder images. Ini perintah yang tadi kita copy, kita paste di sini dan kita enter saja. Untuk mengolah 80 foto ini sebenarnya butuh waktu sekitar 40 menit. Hanya saja untuk lebih efisien ini videonya saya percepat. Jadi jika kita akan memproses gambar lebih banyak, tentunya akan butuh waktu lebih banyak juga. Walaupun open source, tetap ada batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dengan aplikasi ini. Untuk keterangan selengkapnya mengenai hal tersebut, silahkan googling open source. Setelah proses beres, bisa kita lihat di satu level dengan folder images ada beberapa folder tambahan. Ini ada di dalam folder ODM-DEM. Di dalamnya ada beberapa file TIFF image dan ada file-file lain juga. Ini kalau
Saya coba buka di Linux, sepertinya tidak bisa, mungkin harus dicoba dibuka di Windows. Folder lainnya ada ODM georeferencing, ini isinya ada beberapa juga. Untuk keterangan lebih detail mengenai file-file yang dihasilkan dari proses tadi, bisa dilihat di link OpenDroneMap yang saya sertakan dalam deskripsi video ini. Nah, ini ortofoto outputnya. Saya coba buka. Nah, seperti ini hasilnya. Mungkin akan lebih detail jika saya coba buka di Windows. Sedangkan ini ortofoto dengan format PNG, bisa dilihat cukup jelas. Nah, ini yang terakhir, folder ODM texturing. Ini nantinya berhubungan dengan objek 3D-nya. Bisa kita lihat untuk gambar aslinya ukurannya 400 megaan, sedangkan setelah diproses, file-file tambahan tadi berukuran 1 GB. Lumayan besar juga sih. Makanya untuk gambar yang lebih banyak, hasil file tambahannya juga ukurannya akan lebih besar. Kebetulan aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan untuk memproses hasil dari OpenDroneMap tadi itu kebanyakan versi Windows, dan saya juga lebih nyaman menggunakan Windows untuk aplikasi-aplikasi tersebut. Maka saya ambil file-file tadi, saya kopikan dan pindahkan ke Windows. Nah, ini gambar-gambar yang diproses sebelumnya. Ini ortofoto format PNG-nya sama seperti di Linux. Tadi bisa dibuka, di sini juga bisa dibuka juga. Saya coba zoom, lumayan cukup jelas hasilnya. Sedangkan untuk ortofoto formatif, ini akan saya coba buka dengan aplikasi QGIS. Kebetulan aplikasi ini juga gratis, bisa di-download. Saya coba drag file TIFF-nya ke dalam editor QGIS. Nah, seperti inilah hasilnya. Dengan menggunakan aplikasi QGIS ini, saya bisa mengukur area yang bisa saya pilih dengan menggunakan tools polygon ini. Jadi saya di sini tentukan dari titik mana ke titik mana saja akan area yang akan diukur, maka akan tampil di pop-up ukuran area tersebut dengan satuan meter persegi. Area yang diukur ini adalah area yang diwarnai kuning. Ini hanya ukuran kasar saja, sekitar 3400. Bisa kita lihat tidak semua area dari kotak tersebut masuk ke dalam area kuning. Berikutnya adalah file
3D model yang ada di dalam folder ODM Georeferencing, filenya PLL file, dan ini akan diproses dengan menggunakan aplikasi MeshLab. Ini pun sama, gratis, bisa langsung di-download di webnya. Saya coba drag ke dalam editornya, dan hasilnya akan seperti ini. Saya juga belum begitu paham sebenarnya menggunakan aplikasi-aplikasi ini, tapi ini bisa kita ekspor kemudian. Cara menggunakannya gimana? Saya rasa di YouTube juga bertebaran tutorial untuk menggunakan aplikasi ini. Di MeshLab juga kita bisa melakukan pengukuran terhadap area tertentu dengan tombol kuning ini. Pertama kita tentukan titik awal yang akan diukur, lalu sampai titik mana akan diukur. Hasil pengukurannya, satuannya adalah meter. Nah, jika kita lihat hasilnya, 80 kali 40-an ini juga kalau kita kalikan kurang lebih sekitar 3.400-an juga. Ada sedikit perbedaan dengan pengukuran di QGIS tadi, karena di QGIS pun tadi tidak semua areanya terarsir kuning. Sedangkan di sini yang kita ukur adalah panjang kali lebarnya saja. Untuk parameter yang bisa kita gunakan saat mengeksekusi aplikasi Drone Map ini bisa dicek di link ini. Nah, di halaman ini semuanya dijabarkan parameter-parameter apa saja yang bisa dilakukan dan apa maksud dari parameter-parameter tersebut. Open Drone Map ini adalah aplikasi gratis, sedangkan untuk opsi aplikasi yang berbayarnya kita ada Pix4D, ada juga Drone Deploy, ada juga Agisoft Photoscan Pro, dan mungkin ada beberapa aplikasi lain yang saya belum tahu. Di Drone Deploy, kita bisa upload file-file image tadi langsung ke website mereka. Tinggal kita pilih saja image yang mana saja yang akan diupload. Map type-nya kita bisa pilih terrain atau structure.
Dan nanti setelah diproses oleh drone deploy, kita akan dapat email seperti ini yang menginformasikan bahwa map kita sudah selesai diproses oleh drone deploy. Hasilnya akan seperti ini. Di sini saya juga sudah coba untuk mengukur hasilnya. Ini saya coba ukur panjang tanahnya, ini saya coba ukur luasnya, ini hasilnya 92 meter persegi. Kalau ini panjang jalannya sekitar 4,8 hampir 5 meter. Hasilnya agak berbeda dengan keadaan di lapangan karena cara saya menggambar poligonnya pun agak kesulitan di web. Lalu juga gambar yang saya submit hanya 80 foto. Mungkin butuh gambar lebih banyak lagi agar hasilnya lebih akurat, tapi akan sedikit kesulitan untuk menguploadnya karena harus diupload ke website mereka. Lalu pilihan berbayar lainnya adalah Pix4D. Mereka kebetulan menyediakan trial versionnya, dan bagusnya lagi mereka juga punya desktop application-nya. Jadi kita bisa langsung proses gambar-gambar tadi langsung di laptop atau komputer kita tanpa harus mengupload ke website mereka. Kebetulan saya di sini sudah buat project untuk memproses 416 gambar, dan untuk memproses ini saya butuh waktu hampir semalaman untuk memprosesnya. Jadi dari sore saya sudah mulai proses dan keesokan paginya baru selesai diproses. Mungkin juga tergantung dengan spesifikasi komputer atau laptop yang dipakai, tapi saya pakai i7 6300 HQ, ini MSI. Sepertinya masih belum cukup dengan RAM 12 GB. Nah, seperti ini hasilnya. Type points, point cloud, dan mesh-nya sudah diproses dan disimpan. Jika butuh, kita bisa load ulang untuk melihat hasilnya. Butuh waktu beberapa saat untuk memuat ulang kembali data-data tersebut, tergantung spesifikasi komputernya juga sih. Menurut saya detailnya untuk 3D model ini cukup bagus jika dibandingkan dengan yang hanya menggunakan 80 foto. Bisa kita lihat di sini. Saya juga sudah coba untuk mengukur beberapa area. Sebagai contoh, saya coba ukur hiasan di tengah jalan ini, bundaran. Biasanya di setiap perumahan ketika masuk ke dalam, di tengahnya ada bundaran seperti ini. Nah, ini saya coba ukur sekitar 3 meter tingginya. Saya sayang sekali tadi belum sempat coba ukur yang aslinya seberapa tinggi. Ini adalah gambar-gambar dari drone yang dipergunakan untuk memproses model-modelnya sehingga bisa membentuk 3D model seperti ini. Sekarang saya mau coba ukur luas permukaan dari salah satu atapnya dengan menggunakan surface polygon. Area yang dihitung adalah area yang berwarna hijau.
Berikutnya saya coba ukur lebar garasinya. Kalau ini saya tadi sempat ukur secara langsung di lapangan. Lebar garasinya itu sekitar 2,9 meter kurang lebih. Setelah ditentukan dari titik mana ke titik mana yang akan diukur, maka nanti akan tampil perkiraan lebarnya dan berikut dengan gambar-gambar yang berhubungan dengan area tersebut. Kalau menurut perhitungan Fix 4D, area yang sudah saya hitung manual di lapangan tadi 2,9 meter, ini menurut Fix 4D sekitar 2,79 meter. Nah, ini juga kita bisa coba hitung margin errornya sekitar berapa dengan menunjukkan di titik mana seharusnya area tersebut dihitung melalui gambar-gambar yang berhubungan dengan area ini. Setelah kita tentukan titik-titiknya, lalu kita klik apply untuk menghitung margin errornya. Nah, margin errornya sudah keluar sekitar 0,28 meter atau 28 cm. Menurut saya cukup besar sih margin errornya, 28 cm. Mungkin dibutuhkan gambar yang lebih banyak lagi untuk lebih detail, atau mungkin kamera yang dipergunakan harus lebih bagus lagi, mungkin Mavic, Phantom, atau mungkin Inspire. Untuk yang terlewat bagaimana cara mengambil gambarnya, bisa cek di YouTube saya, ada di list videonya, yaitu DJI Spark 3D Aerial Mapping Photo Capture. Nanti di situ dijelaskan bagaimana foto-foto tadi diambil. Baik, segitu dari saya untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan like di YouTube saya. Oke.